Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Asipti, NIM 190402740039. Saya akan mempresentasikan tentang lamun. Lamun adalah tumbuhan berbunga yang dapat tumbuh dengan baik dalam lingkungan laut dangkal. Lamun tumbuh berkerumun dan biasanya menempati perairan laut hangat yang dangkal dan menghubungkan ekosistem mangrove dengan terumbu karang. Wilayah perairan laut yang ditumbuhi lamun disebut padang lamun dan dapat menjadi suatu ekosistem tersendiri yang khas. Istilah lamun untuk seagrass pertama-tama dikenalkan oleh Hutomo kepada para ilmuwan dan masyarakat umum pada era tahun 1980-an dalam disertasinya yang berjudul Telaah Ekologi Komunitas Ikan Padang Lamun di Teluk Banten. Lamun merupakan kelompok tumbuhan hidup di perairan laut dangkal. Kemudian, semua lamun adalah tumbuhan berbiji satu, monokotil, yang mempunyai akar, rizoma, daun, bunga, dan buah, seperti halnya dengan tumbuhan pembuluh yang tumbuh di darat. Lamun merupakan tumbuhan berbunga atau Angiospermae yang memiliki kemampuan beradaptasi secara penuh di perairan yang memiliki fluktuasi salinitas tinggi. Hidup terbenam di dalam air dan memiliki rizoma, daun, dan akar sejati. Lamun memiliki akar, batang, dan daun sejati sehingga dikategorikan sebagai tumbuhan tingkat tinggi. Lamun juga berbunga, berbuah, dan menghasilkan biji. Selain itu, lamun dikenal sebagai tumbuhan berumah dua, yaitu dalam generatifnya cukup khas karena mampu memiliki penyerbukan di dalam air dan buahnya terendam di dalam air. Lamun yang berdaun lebat memiliki produktivitas tinggi, pemfiksasi nitrogen yang efektif 2,4 sampai 16,5 nitrogen per jam dengan cahaya aktivitas fotosintesis. Produktivitas primer lamun mencapai lebih dari 1 kg karbon per meter persegi per tahunnya. Kemudian, lamun tumbuh subur, terutama di daerah terbuka, pasang surut, dan perairan pantai atau goba yang dasarnya berupa lumpur, pasir, kerikil, dan patahan karang mati dengan kedalaman sampai 4 meter. Jenis-jenis lamun yang pertama adalah Enhalus acoroides yang memiliki akar berbentuk seperti tali, berjumlah banyak, dan tidak bercabang. Panjangnya antara 18,5 sampai 157,65 mm dan diameternya antara 3 sampai 5 mm. Bentuk daun antara 1,2 sampai 2 cm. Tumbuhnya berpencar dan memiliki kelompok-kelompok kecil terdiri dari beberapa individu atau kumpulan individu yang rapat. Enhalus acoroides merupakan jenis lamun yang mempunyai ukuran paling besar. Helaian daunnya dapat mencapai ukuran lebih dari 1 meter. Jenis ini tumbuh di perairan dangkal sampai kedalaman 4 meter pada dasarnya pasir lumpur atau lumpur. Yang kedua, Halophila ovalis adalah spesies yang hidup pada substrat berlumpur, memiliki daun yang berbentuk bulat, telur berpasangan, ujung daun agak bulat, dan akar tidak berambut, serta memiliki rizoma yang mudah patah.
Yang ketiga, Halophila minor. Memiliki 4-7 tulang daun. Daunnya berbentuk bulat panjang seperti telur. Pasangan daun dengan tegakan pendek dan panjang daun 0,5 sampai 1,5 cm. Lalu Cimodocea cerulata memiliki daun yang berbentuk seperti pita yang lurus atau sedikit melengkung. Setiap tegakan terdiri dari 2 sampai 3 helai daun dengan panjang daun 5,9 sampai 14,1 cm dan lebar 0,2 sampai 0,8 cm. Mempunyai ukuran batang yang pendek dan akar yang bercabang menempel pada rizoma. Secara umum terlihat rizoma berwarna kuning sampai kecoklatan. Cimodocea rotundata memiliki tepi daun halus atau licin, tidak bergerigi, tulang daun sejajar, akar tidak bercabang, tidak memiliki rambut akar, dan akar pada nodusnya terdiri dari 2 sampai 3 helai. Secara itu, tiap nodusnya hanya terdapat 1 tegakan. Lalu Thalassia empirici memiliki daun spesies ini berbentuk seperti pita dan tumbuh agak melengkung, berbentuk seperti sabit yang tebal. Setiap tegakan rata-rata memiliki 3 sampai 4 helai daun. Mempunyai batang dengan pelepah daun yang menyelimuti dan akar serta rizoma berbentuk seperti saluran yang berbuku-buku. Thalassodendron ciliatum memiliki rizoma yang sangat keras dan berkayu. Terdapat ligule, akar berjumlah 1 sampai 5, ujung daun berbentuk seperti gigi dan helaian daunnya lebar seperti pipih. Daun-daunnya berbentuk sabit di mana agak menyempit pada bagian pangkalnya. Syringodium isoetifolium memiliki akar tiap nodus majemuk dan bercabang. Daun membentuk silindris dan panjang rimpang yang tidak berbuku-buku, dan tiap tangkal daun terdiri dari 2 sampai 3 helaian daun. Selain itu, juga mempunyai tangkai daun berbuku-buku. Lalu manfaat padang lamun adalah yang pertama, sebagai lokasi pencarian makan seperti hewan penyu. Yang kedua, sebagai lokasi tempat tinggal kuda laut dan beberapa hewan laut yang lain. Yang ketiga, sebagai tempat bertelur ikan-ikan. Biasanya lamun menjadi tempat bertelurnya ikan-ikan laut. Yang keempat, sebagai tempat peristirahatan terakhir dugong. Yang kelima, sebagai tempat perkumpulan bulu babi. Yang keenam, sebagai tempat kamuflase ular laut atau ikan-ikan lain. Yang terakhir adalah kesimpulan dari presentasi yang saya buat pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.